Kenapa sih orang yang mengalami kebangkitan spiritual atau spiritual awakening jadi tidak lagi khawatir sama akhirat? Kenapa mereka jadi tidak lagi takut dengan neraka? Dan di satu sisi juga tidak terobsesi lagi dengan surga. Bahkan ada juga yang sama sekali tidak peduli tentang akhirat, tidak lagi peduli apakah mereka akan dapat surga atau neraka kelak. Apakah kalian yang mengalami spiritual awakening juga mengalami hal yang serupa? Ini bukan berarti mereka yang mengalami spiritual awakening itu tidak lagi beriman terhadap akhirat, surga, dan neraka. Tapi ada 3 alasan kenapa akhirnya orang yang mengalami kebangkitan spiritual tidak lagi mau memusingkan soal surga dan neraka. Yang pertama, karena ini adalah salah satu dampak dari meditasi. Orang yang mengalami spiritual awakening biasanya gemar melakukan meditasi. Bahkan ada yang melakukan meditasi setiap saat, kapanpun, dan dimanapun. Atau kalau di Jawa disebut sebagai topo ing rame. Meditasi membuat kita jadi lebih menyadari hidup saat ini dan di sini, serta tidak khawatir lagi tentang masa lalu dan masa depan. Ternyata ketika kita hidup saat ini dan di sini, itu bisa memberikan efek healing dan damai yang luar biasa. Kita jadi tidak lagi memusingkan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Kita kini lebih suka berfokus pada hal yang bisa kita kontrol. Akhirat, surga, dan neraka adalah masa depan yang tidak bisa kita kontrol. Sedangkan kehidupan kita saat ini dan di sini adalah hal yang bisa kita kontrol. Makanya, alih-alih khawatir dan ketakutan sama surga dan neraka, orang yang mengalami spiritual awakening lebih memilih untuk menjadi manusia yang lebih baik, berlaku bijak, dan jadi manusia yang apa adanya saat ini dan di sini. Mereka jadi manusia yang tidak munafik. Mereka berbuat baik bukan karena mengharapkan surga dan takut sama neraka. Mereka berbuat baik ya karena kesadaran mereka sendiri. Mereka jadi manusia seutuhnya yang benar-benar manusiawi dan nyata, bukan manusia ilusi yang hidupnya dikontrol oleh surga dan neraka yang belum pasti. Yang kedua, manusia yang mengalami kebangkitan spiritual mulai menyadari bahwa surga neraka adalah state of mind atau keadaan pikiran. Pikiran mempengaruhi perasaan dan tingkah laku. Pikiran juga mempengaruhi realita yang kita alami. Jika kita berpikir negatif dan berada dalam vibrasi otak yang rendah, maka perasaan kita juga cenderung negatif. Kita juga akan menarik banyak negativitas ke dalam realita kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi apes, sial, banyak masalah, stres, depresi, tertekan, dan masih banyak lagi. Kondisi ini adalah kondisi yang menyiksa. Tanpa kita sadari, ini adalah perasaan yang kita rasakan sebenarnya ketika kita sedang berada di neraka. Ya, ketika kondisi pikiran kita sedang negatif, kita sedang menarik neraka ke dalam diri kita sendiri. Sebaliknya, ketika pikiran kita sedang positif, vibrasi otak kita juga sedang tinggi. Kita akan menarik banyak kebaikan dan keindahan ke dalam realita hidup kita sendiri. Sadar nggak sih, ketika kalian sedang positif pikirannya, kalian cenderung bahagia, merasakan kedamaian, dan mudah melihat keindahan dimanapun? Ini adalah keadaan pikiran dan perasaan yang juga ada di surga. Ketika kalian berpikiran positif, kalian sedang menarik surga ke dalam diri kalian sendiri. Nah, ketika manusia sudah bisa merasakan surga di dalam dirinya, manusia jadi tidak membutuhkan surga lagi seperti yang didoktrinkan dalam agama-agama. Karena mereka sudah merasa cukup dan puas dengan surga yang ada di dalam diri mereka sendiri. Yang ketiga, orang yang mengalami kebangkitan spiritual biasanya akan melampaui surga dan neraka. Mereka tak lagi termasuk di salah satunya, tapi mereka sudah berada jauh melampaui surga dan neraka tersebut. Itulah sebabnya orang yang sudah spiritual awakening jadi tidak insecure lagi, tidak peduli lagi dengan surga dan neraka. Ini sama seperti kalian mau naik kelas dari kelas 1 SD ke kelas 2 SD. Sebelum naik ke kelas 2, kalian harus mempelajari semua mata pelajaran di kelas 1, baik yang kalian sukai ataupun yang kalian benci. Ketika kalian sudah naik ke kelas 2, kalian sudah melampaui semua pelajaran di kelas 1, sehingga kalian tidak peduli lagi dengan ujian-ujian yang ada di kelas 1. Demikian juga halnya dengan surga neraka di kehidupan orang yang mengalami spiritual awakening. Dan ini tidak berarti membuat orang jadi semaunya sendiri, melainkan justru manusia jadi semakin damai, dia semakin merasa cukup terhadap dirinya sendiri, dan dia jadi lebih manusiawi daripada sebelumnya. Dia menjadi manusia yang nyata, bukan manusia yang terkurung dalam ilusi surga neraka. Apakah kalian sudah ada yang melampaui tahap ini? Ceritain dong pengalaman kalian gimana di kolom komentar, dan jangan lupa untuk ikut online kelas aku juga di tanggal 28 dan 29 Desember ini, karena di sini
aku akan bahas lebih detail tentang kebangkitan spiritual, hakikat diri sejati, dan apa yang bisa kita lakukan untuk menyambut zaman baru yang lebih berkesadaran. Peradaban kita akan segera berganti ke zaman yang baru. Yuk, kita bertumbuh bersama agar lebih fit di zaman yang baru nanti. Di online kelas aku nanti, kalian juga bisa mendapatkan free sesi penyembuhan atau divine healing dari Pak Didik juga. Untuk pendaftaran dan info selengkapnya, baca caption di bawah video. Kenapa sih orang yang mengalami kebangkitan spiritual atau spiritual awakening jadi tidak lagi khawatir sama akhirat? Kenapa mereka jadi tidak lagi takut dengan neraka dan di satu sisi juga tidak terobsesi lagi dengan surga? Bahkan ada juga yang sama sekali tidak peduli tentang akhirat, tidak lagi peduli apakah mereka akan dapat surga atau neraka kelak. Apakah kalian yang mengalami spiritual awakening juga mengalami hal yang serupa? Ini bukan berarti mereka yang mengalami spiritual awakening itu tidak lagi beriman terhadap akhirat, surga, dan neraka. Tapi ada 3 alasan kenapa akhirnya orang yang mengalami kebangkitan spiritual tidak lagi mau memusingkan soal surga dan neraka. Yang pertama, karena ini adalah salah satu dampak dari meditasi. Orang yang mengalami spiritual awakening biasanya gemar melakukan meditasi. Bahkan ada yang melakukan meditasi setiap saat, kapanpun, dan dimanapun. Atau kalau di Jawa disebut sebagai topo ing rame. Meditasi membuat kita jadi lebih menyadari hidup saat ini dan di sini, serta tidak khawatir lagi tentang masa lalu dan masa depan. Ternyata ketika kita hidup saat ini dan di sini, itu bisa memberikan efek healing dan damai yang luar biasa. Kita jadi tidak lagi memusingkan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Kita kini lebih suka berfokus pada hal yang bisa kita kontrol. Akhirat, surga, dan neraka adalah masa depan yang tidak bisa kita kontrol. Sedangkan kehidupan kita saat ini dan di sini adalah hal yang bisa kita kontrol. Makanya, alih-alih khawatir dan ketakutan sama surga dan neraka, orang yang mengalami spiritual awakening lebih memilih untuk menjadi manusia yang lebih baik, berlaku bijak, dan jadi manusia yang apa adanya saat ini dan di sini. Mereka jadi manusia yang tidak munafik. Mereka berbuat baik bukan karena mengharapkan surga dan takut sama neraka. Mereka berbuat baik ya karena kesadaran mereka sendiri. Mereka jadi manusia seutuhnya yang benar-benar manusiawi dan nyata, bukan manusia ilusi yang hidupnya dikontrol oleh surga dan neraka yang belum pasti. Yang kedua, manusia yang mengalami kebangkitan spiritual mulai menyadari bahwa surga neraka adalah state of mind atau keadaan pikiran. Pikiran mempengaruhi perasaan dan tingkah laku. Pikiran juga mempengaruhi realita yang kita alami. Jika kita berpikir negatif dan berada dalam vibrasi otak yang rendah, maka perasaan kita juga cenderung negatif. Kita juga akan menarik banyak negativitas ke dalam realita kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi apes, sial, banyak masalah, stres, depresi, tertekan, dan masih banyak lagi. Kondisi ini adalah kondisi yang menyiksa. Tanpa kita sadari, ini adalah perasaan yang kita rasakan sebenarnya ketika kita sedang berada di neraka. Ya, ketika kondisi pikiran kita sedang negatif, kita sedang menarik neraka ke dalam diri kita sendiri. Sebaliknya, ketika pikiran kita sedang positif, vibrasi otak kita juga sedang tinggi. Kita akan menarik banyak kebaikan dan keindahan ke dalam realita hidup kita sendiri. Sadar nggak sih, ketika kalian sedang positif pikirannya, kalian cenderung bahagia, merasakan kedamaian, dan mudah melihat keindahan dimanapun? Ini adalah keadaan pikiran dan perasaan yang juga ada di surga. Ketika kalian berpikiran positif, kalian sedang menarik surga ke dalam diri kalian sendiri. Nah, ketika manusia sudah bisa merasakan surga di dalam dirinya, manusia jadi tidak membutuhkan surga lagi seperti yang didoktrinkan dalam agama-agama. Karena mereka sudah merasa cukup dan puas dengan surga yang ada di dalam diri mereka sendiri. Yang ketiga, orang yang mengalami kebangkitan spiritual biasanya akan melampaui surga dan neraka. Mereka tak lagi termasuk di salah satunya, tapi mereka sudah berada jauh melampaui surga dan neraka tersebut. Itulah sebabnya orang yang sudah spiritual awakening jadi tidak insecure lagi, tidak peduli lagi dengan surga dan neraka. Ini sama seperti kalian mau naik kelas dari kelas 1 SD ke kelas 2 SD. Sebelum naik ke kelas 2, kalian harus mempelajari semua mata pelajaran di kelas 1, baik yang kalian sukai ataupun yang kalian benci. Ketika kalian sudah naik ke kelas 2, kalian sudah melampaui semua pelajaran di kelas 1 sehingga kalian tidak peduli lagi dengan ujian-ujian yang ada di kelas 1. Demikian juga halnya dengan surga neraka di kehidupan orang yang mengalami spiritual awakening. Dan ini tidak berarti membuat orang jadi semaunya sendiri, melainkan justru manusia jadi semakin damai, dia semakin merasa cukup terhadap dirinya sendiri, dan dia jadi lebih manusiawi daripada sebelumnya. Dia
akan menjadi manusia yang nyata, bukan manusia yang terkurung dalam ilusi surga neraka. Apakah kalian sudah ada yang melampaui tahap ini? Ceritain dong pengalaman kalian gimana di kolom komentar, dan jangan lupa untuk ikut online kelas aku juga di tanggal 28 dan 29 Desember ini, karena di sini aku akan bahas lebih